channel Idrus. Hari ini tanggal 3 September 2020. Semua kripto masih mengalami penurunan dari 1% sampai 11%. Jadi rata-rata penurunan dari 1 sampai 11%. Kemudian beberapa koin ada mengalami kenaikan. YNV masih terus berjuang untuk kembali lagi ke angka 500. 2 hari ini turun hampir 100. Untuk pasar di Indonesia, pair kripto ke rupiah banyak mengalami penurunan. Jadi misal kalian, ini saya bukan penasihat keuangan, apapun ini berdasarkan pengalaman pribadi. Jadi awal September ini ditandai dengan turunnya nilai-nilai kripto. Untuk pasar di Binance hampir sama, YNV naik. Jadi kalau kalian misal punya 2 tempat untuk trading, misal di Indodax punya, terus di Binance juga punya, kalian bisa memanfaatkan saat ini untuk trading pair terhadap rupiah, itu nilainya turun. Kalian bisa menggunakan pair terhadap Bitcoin. Jadi kita bisa menggunakan trading menggunakan pair terhadap Bitcoin. Jadi kita memanfaatkan proses turun ini. Koin-koin yang kita punya, kemudian kita belikan dengan menggunakan Bitcoin, dan kita jual lagi mendapatkan Bitcoin. Jadi misal di Indodax kalian memiliki ETH. Di Indodax kalian memiliki ETH dengan harga bawahnya itu sekitar 6,2, 6.200.000 atau 6.150.000. Kalian kemarin punya dia di harga ini sempat tertinggi ke 2 hari yang lalu 7 juta lebih. Harga kembali lagi ke bawah lagi, dan dia nanti kemungkinan akan naik lagi ke 7. Naik lagi ke 7. Jadi misal kalian punyanya di bawah harga 6 ini, kalian untuk saat ini biaya kirim ETH mengalami peningkatan karena demand atau permintaan pasar yang trafiknya semakin padat. Nah, bisa juga ETH kita jual terhadap pair terhadap Bitcoin. Misal ini naik. Jadi seperti itu. Jadi kita memperbanyak jumlah Bitcoin kita dengan mengconvert koin-koin lain menjadi Bitcoin. Karena di pasar Indodax itu tidak bisa pair Bitcoin lagi seperti dulu. Jadi cuma tinggal 2 sekarang, IDR dan USDT. Kalau dulu ada Bitcoin. Jadi kita beralih ke Binance. Bisa Binance, bisa Bittrex, dan masih banyak lainnya. Tapi kalau Coinbase untuk Indonesia masih belum bisa. Kita bisa buat sebagai wallet ya, tapi tidak bisa untuk trading. Kayak gitu. Jadi salah satu recommended
pasar itu di Binance. Nanti linknya bisa untuk register ke Binance, ada di bawah, ada di chat. Jadi 2 hari ini koin mengalami penurunan. Ini kita lihat di sini. Jadi kalau kita lihat grafik kemarin saat dia di sini, yang harga tertingginya 7 juta. Jadi saat dia mulai gini grafiknya dia akan turun, landai, akan turun. Kenapa banyak merah? Merah itu berarti banyak yang beli. Ini yang jual. Ini harga belinya, ini harga jualnya. Jadi permintaannya sekarang ini cukup tinggi. Jadi untuk harga yang 6150 ini, jika kita gunakan atau manfaatkan untuk menyimpan, untuk membeli, ini ada permintaan 1, ini juga ada permintaan 2. Cukup menjanjikan untuk membeli ETH dengan trafik yang saat ini sedang naik. Kedepannya harganya bisa tinggi, mungkin juga tidak, bisa lebih bawah lagi dari 6. Apakah bisa ke 5? Nah, itu pertanyaan bagus. Apakah bisa ke 5? Sangat memungkinkan. Jadi hari ini tanggal 3 jam 22 atau jam 10. Jadi perkiraan terendah dari ETH adalah 58150. Jadi 5.850. 5.850. 5 juta. Kemungkinan akan turun sampai angka mendekati itu. Bisa benar, bisa tidak. Kita hanya memprediksi. Karena hari ini terendah ada 6.100.000. Dan 6.100.000 ini dia masih akan turun lagi atau akan kembali naik. Jadi kemungkinan prediksi saya dari hasil analisa dia akan turun lagi ke 5.800.000 untuk Ethereum market. Mungkin ya, mungkin tidak. Analisis apa yang saya gunakan? Kita membaca grafik, menggunakan data statistik grafiknya, dan kekuatan market jual. Jadi jual ini dia pakai kecil-kecil ini, dia pakai jualnya. Sedangkan market beli ini ngepompa harga pakai boot atau mesin buat trading. Jadi pompa terus biar harga nggak turun ke 5.800.000. Tapi sini kita lihat candle merah, hijau 4, merah 3, hijau, merah, hijau, hijau, merah, hijau, merah, bakal hijau 1, kemudian merah, 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 merah. Nah, apakah benar? Kita nggak lihat. Kita lihat nanti. Jadi ini akan turun ke 5.800.000. Karena ini live. Ini enggak di live. Nanti saya akan upload setelah selesai video ini. Apakah benar analisis saya?
Ethereum akan turun sampai 5.800.000 atau mendekati 5.800.000. Karena dalam dunia kripto kita nggak bisa pasti angkanya. Oh dia bakal naik ke 10 juta, oh dia bakal turun. Tapi kita banyak faktor yang mempengaruhi nilai kripto itu sendiri. Jadi saat kita trading itu bukan untuk kita cepat kaya, bukan. Jadi jangan tanamkan, oh saya mau trading mau kaya. Enggak, malah kalian akan jatuh miskin kalau model seperti itu. Jadi gunakan trading itu kalian seperti berdagang. Jadi trading itu seperti berdagang. Jadi kalian analisis pasarnya, analisis demand dan supply-nya, kemudian marketnya ini gimana. Berita-berita yang mengenai koin-koin ini gimana. Misal kalian mau jualannya apa? Saya mau jualan cabai. Saya mau jualan cabai berarti gimana permintaan di pasar untuk cabai ini. Cabai permintaannya sekarang sedang tinggi-tingginya. Sedangkan supply di pasarnya udah banyak apa belum? Enggak, supply di pasarnya sedikit. Berarti kita bisa mensuplai dan menstabilkan harganya. Dari harga kita ambil, kemudian kita jual ke pasar, harganya menutup biaya operasional yang ada. Dan kita bisa mendapatkan keuntungan dari harga jual tersebut. Begitu juga dengan kripto. Jadi prinsipnya sama dengan prinsip dagang. Jadi kripto itu saat dibuat, berapa jumlah suplai keseluruhan koin tersebut, apakah koin itu sudah disebarkan seluruh di pasar atau market, dan ada di mana saja marketnya. Karena nggak semua koin akan sama marketnya. Jadi ada koin yang mungkin di pasar Binance ada, tapi di Indodax nggak ada. Bisa seperti itu. Kemudian setelah kita analisis pasarnya, kita mulai coba dengan modal yang jangan banyak dulu, sedikit dulu. Kita beli satu koin atau beberapa koin, kita bagi 25%, 25%, 25%, 25%. Jadi satu modal kita bagi 4 untuk membeli 4 koin. Jadi kapan kita harus beli koin? Kita beli koin di saat kondisi seperti saat ini. Jadi saat grafik merah atau saat turun itu kita beli. Jangan kita beli saat dia hijau. Apalagi hijaunya tinggi. Hijau 3%, hijau 2%. Kalian beli di harga hijau 2%. Bisa naik, peluangnya kecil. Bisa turun, peluangnya lebih besar. Tapi kalau kita beli di merah 5%. Peluang naiknya besar, peluang turunnya ada, tapi lebih kecil. Jadi resiko turun lagi itu lebih kecil. Jadi misal ini 6.147. Kita beli di harga 6.147. Kemudian dia turun lagi ke 5.800. Jadi kalau dalam sistem kripto itu kita belinya jangan langsung, kita belinya bertahap. Beli dulu dari 25% yang kita punya, kita beli 10% di 6.147. Kemudian 10% kedua beli lagi di 6 juta. Kemudian di 5% ketiga kita beli di angka, jika dia masih turun lagi kita beli lagi di angka turunnya itu. Kemudian saat dia mulai naik, dia mulai bergerak naik grafik minus 5%-nya ini mulai berkurang 3%, 2%, 1%, dan mulai hijau. Begitu hijau 1%, kita bisa langsung jual. Jualnya juga harus bertahap. Jadi kita jual 10% dulu dari seluruhan yang koin kita punya. Kemudian dia naik lagi 10% yang kedua, dia naik lagi 5% yang ketiga. Jadi 25% kepemilikan koin kita untuk koin A itu sudah terjual saat dia hijau. Terus kita mau beli langsung nih. Jangan langsung beli, jadi kita tunggu dulu pergerakannya.
apakah dia akan turun atau dia akan naik lagi. Gitu. Jadi analisis kita harus jelas dan kita harus sabar, pelan-pelan. Jadi buat target per hari kita mau naik atau mendapatkan keuntungan itu berapa persen. Jadi misal tiap hari dari 4 koin yang saya punya, saya dapat masing-masing 3%, 3%, 3%. Jadi 3 kali 4, 12% per hari dari modal yang saya keluarkan. Bisa kayak gitu. Jadi harian tidak dapat. Jadi misal sehari saya dapat 100.000, 30 hari berarti saya dapat 3 juta. Per bulannya keuntungan saya adalah 3 juta. Misal seperti itu. Atau misal kita dengan lebih besar lagi, berarti keuntungannya dia juga harus lebih besar lagi. Jadi terapkan ilmu dagang kita, prinsip-prinsip tentang ilmu dagang, konsep-konsep mengenai pasar saat kita melakukan trading. Kemudian di trading itu ada yang namanya stop loss. Jadi stop loss itu misal kita beli di harga kemarin naik 6.800.000. Kita kebeli di harga segitu, 6.800.000. 6.800.000 kemudian mengalami keturunan. Turun. Kita stop loss, kita mau rugi itu cuma sampai 300.000 saja. Jadi saat kita beli di 6.800.000, dia turun sampai turun ke 6.500.000, kita akan jual. Jadi kita akan cut loss. Jadi istilah cut loss. Jadi stop lossnya kita di situ. Rugi, ya itu rugi. Tapi tidak rugi jika kita jual belinya cepat, itu nggak kerasa ruginya. Tapi kalau kita misal cut loss-nya sampai 6.100.000, tadinya 6.800.000, berarti kan sudah 700.000. Dibandingkan dengan turun sampai 700.000, mending kita jual di saat dia turun 300.000. Seperti itu. Jadi cut loss-nya di tengah-tengah, di awal, saat dia mengalami penurunan. Apa boleh kita melakukan cut loss terus? Boleh kita melakukan cut loss. Memang ada itu. Ya, seperti itu. Jadi turun cut loss, turun cut loss. Nanti di bawah beli lagi untuk nyari lagi keuntungan dari bawah lagi. Bisa seperti itu. Jika modal rupiah kita sudah tidak ada. Itu yang biasa digunakan untuk cut loss. Tapi jika modal rupiah kita masih ada, saat koin turun, kita tidak perlu menjualnya. Biarkan aja. Nggak usah cut loss. Tapi kita beli lagi di harga bawah dengan sisa rupiah yang masih kita pegang. Dengan asumsi koin akan naik mendekati 6.800.000, kita jual yang pembelian yang kedua saat dia turun. Yang kita waktu beli pertama 6.800.000 itu masih tersimpan. Saat dia naik 6.850.000, kita nggak ambil untung besar, kita jual juga, kita lepas. Bisa seperti itu. Atau kita yakin, wah koin kita sudah kita analisis, ini koin akan naik sampai 7 juta. Begitu. Itu cara-cara trading yang saya pahami berdasarkan pengalaman yang dilakukan. Nah, koin akan terus turun. Ini sudah sepanjang saya bicara tadi. Kalau kalian perhatikan dari tadi 6 juta lebih, sekarang 6.200.000 atau 6.100.000 lebih, sekarang sudah 6.105.000. Prediksi saya, hasil analisis saya, dia akan turun sampai 5.800.000. Apakah bisa 5.800.000 atau mungkin di bawah 5.800.000? Kita lihat nanti. Sudah 6%. 6%. Padahal ini Ethereum ini dia digunakan untuk smart contract pembuatan koin-koin token-token yang lain. Salah satunya yaitu YenV.
Envy itu smart contract dari Ethereum, ERC20. Envy-nya bisa 500 juta harganya. Tapi sekarang turun sudah hampir 100 juta. Sudah 6.089.000. Kita tunggu lagi, sebentar lagi adalah 5.900.000. 6.091 ditekan terus market belinya. Dia nggak mau beli yang harga tinggi. 89, 88, 87. Terus turun. Ini 1 miliar nih di 6.047. Ada yang ngeborong. Ini ada Despat dijual. Tinggi sekali jual. Naik sedikit 6.094. Merah, hijau, hijau, merah, hijau, merah. Merah. Tapi kita nggak bisa menebak seperti itu. Ini habis merah, hijau, hijau. Oh ini merah, hijau, merah, hijau, merah. Itu nggak profesional sekali kalau kita menganalisa seperti itu. Jadi analisisnya, jadi kita manfaatkan menggunakan analisis grafik. Biasa bagus itu di Bittrex. Jadi chartnya itu bagus sekali kalau di Bittrex. Di Binance nilai Ethereum terhadap Bitcoin. Jadi kalau di Binance Ethereum-nya itu lebih tinggi harganya dari harga di Indodax. Jadi kalian bisa meng-pause ini layar di Binance terhadap Bitcoin itu 6.100.000. Apa lagi? 6.100.000. Hit BTC 5.900.000, sudah 5.900.000. Wah, senyum saya, 5.900.000. Di Indonesia atau Indodax bisa nggak 5 juta? Bisa banget. Ini kemarin dari tertingginya 7 juta turun drastis. Ditelepon, oke, turunkan. Turunkan lagi. Turunkan lagi. Turunkan. Jadi siapa yang mengendalikan ini? Ini semua karena demand dan supply. Permintaan dan supply yang ada di pasar. Dan ini ada hari Kamis, malam Jumat. Biasa, trading akan mengalami pelesuhan. Orang mulai mencairkan kriptonya. Untuk besok hari Senin mulai bangkit lagi. Ini waktu yang dituju. Kemudian waktu yang di 68, turun lagi di sini.
6. Nah, ada yang masuk. Tapi pas kita di sini, dia melebihi target. Sini dia masuk melebihi target. Melebihi target. Ini yang enggak diterima target. Dia langsung, jadi di ini kalau kita lihat di hijau, di sini dia hijau yang pertama sini. Ini udah puncak. Jadi saat 6.900.000 kemarin itu kita harus sudah waspada. Jadi 6.900.000. Kemudian saat 6.900.000 dipaksakan lagi ke atas, dia tidak kuat ke 7.100.000. Jadi hanya sampai 7 juta, dia langsung mulai turun lagi ke 6.700.000, mendekati 6.700.000. Sini dia nggak nyampe lagi, turun lagi yang kedua, jadi merah ketemu merah lagi, nggak ketemu hijaunya, merah ketemu merah, terus di sini kita di sini merah ketemu merah, hijaunya nggak masuk, dia akan terus merah. Ini cara sederhana. Jadi ini kita lihat, hijau masih masuk, hijaunya naik lagi, hijau di sini karena di sini ngelewatin kan, nggak masuk, dan naik lagi ke atas. Pas saat yang terakhir puncaknya nggak masuk, turun. Itu salah satu analisis ngawur saya. Jadi kalau kita kebanyakan menganalisa, melihat uang, kita mulai jenuh menganalisa, kita coba cara ngawur, ternyata benar. Dari 7 juta dia nggak masuk ke 7.100.000. 7 juta itu tertingginya, langsung dia turun ini sampai 58. Jadi misal kita waktu kemarin 7 juta itu, untung saya cuma 30.000 di 7 juta, kita jual dengan kita menyimpan 30.000 keuntungan. Kemudian saat dia turun, mulai kita beli lagi. Nanti dia naik, kita jual lagi, untung lagi 30.000. Terus seperti itu. Kecil-kecil lama-lama menjadi bukit. Wow, ada lompatan, sudah 6.090.000, masuk 6.100.000. Ini lompatan sementara. Kita mendapat jaring pertama. Mungkin tidak akan sampai ke 5.800.000, tapi nggak mungkin video ini saya terus buat sambil menunggu ini sampai ke 5.800.000. Tapi kita lihat nanti apakah saat video ini tayang di YouTube nilai angka ini menjadi 5.800.000. Sekarang 3 September 2020 jam 10.33. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share video ini. Perbanyak subscribe, berikan dukungan kalian ke channel ini. Terima kasih.